Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020 dengan tema Berdalih Tanda Ketidaktaatan. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 3 ayat 1-12 berkata demikian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Alan Koher, penulis kelahiran Amerika Serikat, dalam bukunya Why Your Life Stuck menuliskan, ada dua macam manusia di dunia ini, yang suka mencari dalih dan yang suka mencari keberhasilan. Orang yang mencari dalih selalu mencari pembenaran mengapa pekerjaannya tidak selesai, sedangkan orang yang ingin keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat dituntaskan. Sikap suka berdalih adalah tanda awal ketidaktaatan. 4 kali Musa berdalih. Ia menolak menaati Tuhan. Alasannya yang pertama, ia merasa bukan siapa-siapa dan tidak punya kapasitas. Kedua, ia merasa takut ditolak. Namun dengan sabar Tuhan merespon Musa. Tuhan menegaskan panggilannya, menjelaskan rencananya, dan menjanjikan penyertaannya. Bahkan Tuhan memperlengkapi Musa dengan kemampuan berkata-kata dan kuasa melakukan mujizat. Namun Musa terus berdalih. Ia menolak perintah Tuhan. Akhirnya ini membuat Tuhan murka. Bahkan kemudian Tuhan ingin menghukum Musa karena sikapnya. Tuhan tidak terganggu dengan keterbatasan dan kelemahan Musa, tetapi ia marah atas ketidaktaatan Musa. Apakah sikap seperti Musa tidak asing dalam hidup dan pelayananmu? Mungkin dirimu merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melayani Tuhan, atau merasa tidak siap dan malu jikalau ada orang yang menolakmu. Dirimu mungkin takut menghadapi tantangan yang besar yang membayangimu di depan, atau beribu alasan lainnya yang membuatmu lebih suka merespon seperti Musa. "Ah Tuhan, orang lain saja yang lebih baik, jangan saya." Ingatlah, Tuhan tidak merasa terganggu dengan kapasitas dan kelemahan kita.
tetapi Dia akan sangat terganggu dengan ketidaktaatan dan penolakan kita. Ketika Tuhan ingin melakukan rencananya melalui hidup kita, Dia sangat tahu apa yang kita perlukan dan apa yang Dia lakukan. Tuhan tidak mungkin salah pilih. Tuhan pasti menyertai kita dengan apa yang kita butuhkan untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, melalui perenungan hari ini kita bersama-sama belajar sikap taat menyenangkan hati Tuhan dan berbuah berkat.